Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sunarsih, SMSI selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan syariah, dan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustafa Sahri, selaku moderator pada perkuliahan kita hari ini, yang mana kelompok kami akan membahas materi tentang konsep penilaian investasi. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Saudari Diah Febriani, yang kedua ada Saudari Fahmia Adilah, dan yang terakhir ada saya sendiri. Baik, sebelum kita memasuki tentang konsep penilaian investasi, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apakah investasi tersebut. Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang, atau pada dasarnya definisi dari investasi itu sendiri adalah suatu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Ada banyak sekali contoh-contoh investasi, di antaranya yaitu yang dapat kita peroleh seperti bunga, royalti, dividen maupun uang sewa. Dan juga setiap perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi, yaitu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud dengan penilaian investasi adalah proses evaluasi dari keinginan untuk membuat permohonan investasi atau investment. Atau juga dengan kata lain, penilaian investasi adalah proses menilai apakah investasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Dan investasi di dalam manajemen keuangan juga sering dikaitkan dengan yang namanya penganggaran modal ataupun capital budgeting, yang mana pengertian modal atau capital budgeting adalah suatu rencana atau proyeksi aliran kas dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu pembahasannya ini yaitu apa itu proyeksi aliran kas. Tugas yang paling penting di dalam penganggaran modal atau capital budgeting adalah estimasi aliran kas di masa datang yang mencangkup aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Cash flow adalah sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan, atau dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari pemasukan perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta beberapa saldo setiap periode. Terdapat dua komponen utama aliran kas, yakni investasi awal yang mencangkup pengeluaran sejak ide, studi kelayakan hingga investasi tersebut siap beroperasi secara penuh, dan aliran kas yang operasional yang meliputi aliran kas masuk dan keluar operasi setiap tahun selama usia investasi. Dalam analisis investasi ini yang dipentingkan adalah aliran kas bersih atau net cash flow, yang merupakan selisih antara aliran kas keluar dengan aliran kas masuk operasi. Secara umum, net cash flow dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Aliran kas bersih atau AKB sama dengan laba bersih ditambah depresiasi ditambah 1 min pajak bunga. Selanjutnya yaitu ada metode penilaian investasi. Di dalam investasi terdapat 8 metode yang biasanya digunakan mengevaluasi investasi. Yakni yang pertama yaitu ada average rate of return, yang kedua ada metode payback, yang ketiga ada discounted payback, yang keempat ada net present value, yang kelima ada internal rate of return, yang keenam ada modified internal rate of return, yang ketujuh ada profitability index atau benefit cost ratio, dan yang terakhir ada adjusted net present value. 1.
average rate of return atau ARR, menghitung rata-rata laba bersih atau aiming after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak, dan begitu pula sebaliknya. ARR sama dengan rata-rata net cash value atau investasi. Dengan demikian, average rate of return investasi A adalah 30 juta atau 100 juta atau 30%. Begitu pula dengan investasi B, yaitu 30%. Cara semacam ini sangat sederhana, namun kelemahan metode ini adalah tidak memperhatikan nilai waktu uang. Yang kedua, ada metode playback atau playback period atau PPP. Mengukur lamanya investasi dapat tertutup kembali dari aliran kas bersihnya, yang menunjukkan jangka waktu yang diberikan untuk memperoleh kembali investasi yang dikeluarkan. Untuk mencari playback period dilakukan dengan cara mengurangkan investasi dengan aliran kas masuk bersih setiap tahun. PPP sama dengan tahun sebelum balik modal ditambah investasi dikurang cash value dikali 1 tahun. Sebagai contoh, untuk proyek C, proyek D, dan proyek E, playback period sama adalah 2 tahun, tetapi mestinya proyek E lebih baik dibanding dengan proyek D dan proyek C. Mengapa dapat timbul masalah demikian? Karena metode playback tidak memperhatikan aliran kas setelah playback. Yang ketiga ada discontent playback. Discontent playback sama dengan playback period, namun cash value pada discontent playback telah di fresh value kan. Misalkan diskon rate yang relevan adalah 10%. Dengan demikian, diskon playback proyek A adalah 2 tahun 8 bulan dan 23 hari. Sedangkan proyek B sendiri adalah 4 tahun 22 hari. Meskipun metode ini mempunyai kelemahan, namun umumnya digunakan sebagai pelengkapan metode yang lain. Yang keempat itu ada net present value atau NPV. Net present value merupakan selisih antara present value atau PV aliran kas bersih dengan present value PV investasi. Rumusnya itu ada NPV sama dengan total penerimaan dikurang PV investasinya. Present value aliran kas bersih proyek A dan B. Ini seperti tabel yang digambar. Langsung ke contohnya. Sebagai contoh, proyek A, total penerimaannya 120.920 rupiah diambil dari jumlah tahun ke-1 sampai tahun ke-5. PV investasinya 100 diambil dari jumlah tahun ke-0. MPV 120.920 rupiah dikurang jumlah tahun pertama itu jumlah tahun ke-0 100, hasilnya 20.920 rupiah. Metode penilaian investasi yang biasa digunakan adalah metode Internal Rate of Return atau biasa disingkat dengan IRR. Yang mana Internal Rate of Return adalah salah satu metode penilaian investasi dengan cara menentukan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. IRR ini sendiri bisa didapatkan dengan memasukkan rumus NCV 0 ditambah NCV 1 dibagi 1 ditambah IRR 1 ditambah NCV 2 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 2 atau IRR kuadrat ditambah seterusnya hingga NCV
N dibagi 1 ditambah IRR pangkat N sama dengan 0. Kita masukkan dengan cara coba-coba. Pertama, misalkan diskon rate sebesar 20%, maka present value aliran kas bersih proyek A adalah sebesar Rp100.469.000. Ini berarti diskon rate yang digunakan terlalu rendah. Oleh sebab itu harus dinaikkan misal menjadi 21%. Maka present value aliran kas bersihnya akan sebesar Rp98.763.000. Langkah selanjutnya mencari diskon rate yang menghasilkan present value aliran kas sebesar Rp100 juta. Kita masukkan rumusnya, IRR sama dengan 20% ditambahkan dengan Rp100.469.000 dikurangi Rp100 juta dibagikan dengan Rp100.469.000 dikurangi dengan Rp98.763.000, kemudian dikalikan dengan 1%. Kita dapat hasilnya yaitu IRR sama dengan 20% ditambah 0,274%. Di hasil akhir yaitu IRR sama dengan 20,274%. Selanjutnya kita masuk ke metode penilaian investasi yaitu Modified Internal Rate of Return. Untuk mengatasi kelemahan asumsi yang digunakan dalam metode Internal Rate of Return yang sebelumnya, maka dikembangkanlah metode Modified Internal Rate of Return atau biasa disingkat dengan MIRR. Yang mana pada prinsipnya metode ini hanya menggunakan biaya modal dibagi dengan diskon rate sebagai indikator reinvestment rate untuk aliran kas bersih masing-masing proyek. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan lebih realistis karena didasarkan pada asumsi yang sama. Seperti halnya dengan metode Internal Rate of Return, bedanya Modified Internal Rate of Return menggunakan reinvestment rate yang sama untuk proyek yang berbeda. Next, metode selanjutnya yang digunakan adalah Profitability Index atau Benefit Cost Ratio, di mana metode ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila PI lebih besar dari 1, maka proyek ini baik untuk dilakukan. Kita lihat tabel yang ada di bawah ini adalah aliran kas bersih proyek A dan B. Dalam contoh tabel ini kita ibaratkan dalam ribuan rupiah. Di mana di sini proyek A pada tahun 0 adalah minus Rp100.000. Pada tahun 1 Rp45.454. Pada tahun kedua Rp33.058. Pada tahun ketiga Rp22.539. Pada tahun keempat Rp13.660 dan pada tahun kelima Rp6.209. Sedangkan pada proyek B di tahun 0 sama dengan proyek A yaitu minus Rp100.000, di tahun ke-1 Rp9.091, di tahun kedua Rp24.793, pada tahun ketiga Rp30.583, pada tahun keempat Rp34.151 dan pada tahun kelima yaitu Rp31.46. Maka berdasarkan tabel tersebut, kita bisa cari Profitability Index atau Benefit Cost Ratio-nya dengan rumus Profitability Index sama dengan present value aliran kas bersih dibagi dengan present value investasi. Nah, berdasarkan rumus tersebut, kita bisa lihat Profitability Index proyek A yaitu sebesar Rp120.920 dibagikan dengan Rp100.000. Maka kita dapatkan Profitability Index proyek A adalah sebesar Rp1,209. Dengan kriteria ini, maka investasi yang memiliki Profitability Index lebih besar dari 1, maka value investasi tersebut dianggap positif dan layak secara ekonomis. Sebaliknya, jika value investasi negatif atau lebih kecil dari 1, berarti investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Dikarenakan profitability proyek A itu lebih besar daripada 1, maka investasi pada proyek A ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya,
Metode yang digunakan untuk penilaian investasi adalah Adjusted Net Present Value, di mana metode ini memisahkan net present value proyek menjadi dua komponen, yaitu yang pertama net present value jika proyek dibiayai dengan modal sendiri dan present value pembiayaan lain. Contohnya ada di tabel di bawah ini. Bisa dilihat pendapatan di sini dijelaskan ada keterangan tahun pertama dan tahun kedua. Dari tabel ini kita ketahui jika biaya modal sendiri adalah 13% dan investasi tersebut dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, maka nilai proyek tersebut adalah sebesar, sebelumnya kita mencari net present value-nya, yaitu sebesar 10 juta rupiah ditambah dengan 7.400.000 rupiah dibagikan 1,13 dipangkatkan 1, kemudian dijumlahkan dengan 7.400.000 rupiah dibagi dengan 1,13 dipangkatkan 2. Kemudian dihitung semuanya, dapat hasilnya itu 10 juta rupiah ditambah dengan 12.343.958 rupiah. Kemudian hasil akhir dari semuanya adalah NPV sebesar 2.343.958 rupiah. Namun demikian, jika proyek tersebut dibiayai dengan 50% utang atau sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 10%, maka pembayaran bunga per tahun adalah sebesar 500.000. Sehingga terdapat penghematan pajak per tahun sebesar 40% dikalikan dengan 500.000 rupiah, mendapatkan hasil sama dengan 200.000 rupiah. Maka present value penghematan tersebut adalah sebesar 200.000 rupiah dibagikan dengan 1,10 dipangkatkan 1 ditambah 200.000 rupiah dibagikan 1,10 dipangkatkan 2, yang mendapatkan hasil sebesar 347.107 rupiah. Jika perusahaan menikmati penghematan pajak untuk selamanya, maka atas dasar adjusted present value, nilai investasi tersebut adalah, kita masukkan rumus EPV-nya, yaitu Rp2.343.958 ditambah dengan Rp347.107 mendapatkan hasil sebesar Rp2.691.065. Baiklah, demikian pembahasan metode penilaian investasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekiranya ada kekurangan, kami selaku kelompok 9 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.